Baik, selamat siang. Hari ini kita masuk di pertemuan kelima untuk interaksi manusia dan komputer, di mana hari ini adalah topik kita adalah assessing usability. Baik, kita langsung saja. Overview hari ini, what is usability, kemudian ada prinsip, evaluasi, goal, dan juga teknik. Kemudahan dan kegunaan setiap aplikasi yang dirancang untuk digunakan, yaitu beragam fungsi yang memang diperlukan dalam membantu pekerjaan dan aplikasi tersebut mudah digunakan dan menyenangkan. Kemudian untuk usability sejauh ini, suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Usability dibagi menjadi dua kriteria, yaitu usability kualitatif dan juga kuantitatif, di mana untuk kualitatif ini fokus pada ease of use and user satisfaction. Untuk kualitatif ini akan melihat seberapa jauh pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan suatu aplikasi dan juga bagaimana kepuasan dari user tersebut. Kemudian untuk kuantitatif ini fokus pada usability matrix performance, jadi dilihat dari performanya. Usability ini merupakan tanggung jawab dari user. Jika interface sulit, maka user akan memilih interface lain dan meninggalkan aplikasi tersebut. Dia akan mencari interface lain yang lebih mudah diakses daripada aplikasi yang terlihat sulit dalam pengaksesan. Kemudian kuncinya adalah user-centered design. Jadi developer harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh usernya. Jadi tidak boleh subjektif dari sisi developernya. Kemudian fokus ini adalah user perspektif, jadi dilihat dari perspektif usernya. Nah, kemudian di sini usability memiliki 5 prinsip, yaitu effective, efficient, engaging, error tolerant, is to use. Efektif, user dapat mencapai apa yang diinginkannya dengan lengkap dan akurat. Kemudian untuk efisien, user dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan akurat. Jadi untuk efisien ini yang ada hubungannya dengan waktu, kecepatan. Engaging ini adalah user dengan nyaman dapat mengakses aplikasi yang ada. Error toleran, seberapa baik help system melakukan prevent errors, dan recovery system. Biasanya kalau kita mengakses Microsoft Word, kemudian tiba-tiba laptop kita mati, biasanya ketika kita menghidupkan lagi akan ada prevent errors di sana. Apakah kita akan save as atau akan membuat file yang baru lagi? Nah, itu di situ ada error tolerannya. Is to use, seberapa mudah sistem digunakan dan diingat oleh user. Apakah aplikasi tersebut masih terngiang di pikiran user ataukah mungkin itu dianggap terlalu rumit sehingga ketika user mengulangi proses itu lagi akan merasa kebingungan. Nah, ini adalah ukuran dari is to use. Kemudian usability evaluation diterapkan oleh software developers untuk menguji apakah sistem yang sedang dibuat sesuai dengan harapan user. Pengujiannya secara kualitatif, kuantitatif, predictive models, expert review, dan juga ada testing dan satisfaction questionnaires. Jadi ketika aplikasi itu sudah selesai, nanti kita bisa mengevaluasi dari hasil produk tersebut, dari segi kualitatifnya seperti apa, kemudian kuantitatifnya bagaimana, kemudian kita bisa melihat dari testing pengguna, dan kita bisa mengumpulkan kuesioner atau jawaban dari user bagaimana mengenai pengoperasian dari aplikasi tersebut, atau mungkin ada beberapa hal yang kemungkinan itu menjadi kendala dari user tersebut. Kemudian developer akan bisa dengan mudah untuk melihat, kemudian juga dapat memperbaiki dari interface tersebut. Goals-nya adalah meningkatkan usability dari suatu produk
Kemudian untuk mengetahui apakah user interface yang sedang dibuat adalah efektif, efisien, engaging, error tolerannya seperti apa, dan is to learn-nya bagaimana. Kemudian untuk mengidentifikasi spesifik problems-nya apa, dan juga bahan perbandingan dengan interface lainnya. Karena ketika developer membuat interface yang baru, pastinya dia akan tetap mengacu atau merefer dari interface yang lain untuk melihat perbandingannya, apakah ini sudah sesuai dengan yang diminati atau yang diinginkan oleh user atau belum. Nah, itu nanti akan disesuaikan oleh kebutuhan. Framework evaluation ini ada decide, determine, explore, choose, identify, decide, dan mengevaluasi. Usability evaluation memiliki principles, beberapa petunjuk untuk principles for usability evaluation dengan pendekatan user center. Nah, user harus dilibatkan dalam proyek sejak awal hingga akhir supaya developer bisa mendengar dan bisa duduk bersama untuk mengerti bagaimana user itu ingin membuat atau memiliki rancangannya. Kita harus mendengarkan bagaimana kebutuhannya dan jangan sampai aplikasi tersebut hanya dibuat secara subjektif saja, jadi dari sisi developernya saja. Itu sesuai dengan developer, belum tentu juga sesuai dengan usernya. Nah, oleh karena itu user harus tetap dilibatkan dalam proyek sejak awal hingga akhir. Kemudian mengidentifikasi, mendokumentasi, menguji specific usability and user experience-nya seperti apa. Apakah itu sudah sesuai dengan tujuannya? Goals-nya apakah sudah sesuai gitu ya. Kemudian pengujian secara berulang-ulang. Tidak mungkin kita hanya menguji 1 kali, 2 kali, tetapi ketika kita membuat aplikasi pastinya akan diuji beberapa kali dan kita perlu menanyakan ke usernya atau kliennya apakah ini sudah sesuai atau belum. Kemudian tolak ukurnya, user biasanya akan mengatakan apakah mereka suka atau tidak suka dengan software yang mereka gunakan. Dan dari sisi developer, saya harap untuk menyampaikannya juga dengan bahasa yang umum, karena untuk user yang awam itu biasanya tidak mengerti apa itu storage, apa itu bandwidth, dan lain hal yang teknik gitu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak mengerti hal itu, sehingga kita memerlukan bahasa yang sesuai dalam menyampaikan ke user supaya user itu bisa mengerti. Dan bisa jadi di sini user pun tidak mengetahui apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi terkadang user hanya menyampaikan saya ingin membuat aplikasi seperti ini. Tapi saya tidak tahu untuk fiturnya nanti seperti apa, kemudian layanannya nanti apa saja, mobile atau desktop dan lain sebagainya. Itu biasanya user pun tidak tahu. Oleh sebab itu kita memang memerlukan user center untuk melihat dan kemudian dari developer pun juga bisa menyimpulkan dari hasil perbincangan atau diskusi dari dua belah pihak, kemudian developer pun akan mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh user. Kemudian evaluation methods. Ini bergantung pada beberapa faktor ya. Jadi ada stage of design, kemudian expected user, criticality, cost-nya berapa, ya cost dari produknya itu seberapa gitu ya. Kemudian time and resource, experience of design and evaluation. Jadi untuk sisi developer juga harus tahu cost-nya berapa untuk mencapai aplikasi itu secara utuh, hasil jadinya gitu ya. Kemudian butuh berapa waktu untuk menyelesaikan produk tersebut. Ketika kita sudah tahu produk itu akan selesai dalam kurun waktu 5 bulan, gitu ya, itu juga harus disampaikan ke kliennya atau usernya supaya kita juga bisa menyampaikan itu secara terbuka, ya, supaya nanti dari usernya pun tidak terlalu menunggu, ya, tetapi kita juga memberikan jadwalnya, kita akan selesai pada bulan apa, tanggal berapa. Nah, itu biasanya kita harus memberikan batasan seperti itu supaya user nanti tidak terlalu terburu-buru untuk melihat hasilnya. Kemudian predictive models, expert review, direct observation, dan juga interviews and questionnaires, user feedback and field studies. Jadi evaluasi ini perlu disampaikan
Dan oleh karena itu, developer juga memang harus membuat relasi yang baik terhadap kepada user atau kliennya supaya dalam berkomunikasi pun tidak ada miss di sini, karena dalam proses membuat interface atau aplikasi ini pastinya akan ada trial and error-nya. Jangan sampai nanti ketika produk itu sudah jadi, baru kita menemui usernya. Ya, ternyata ada beberapa hal yang kurang memuaskan dan harus dirubah, atau mungkin kita bisa memberikan inovasi lain gitu ya. Jadi ini yang akan membuat times atau waktu itu akan semakin panjang dan akan melebar sampai mana-mana. Oleh karena itu dari sisi developer juga harus memberikan batasan times-nya, kemudian feature-nya apa saja, kemudian apa saja yang dibutuhkan dari user itu juga harus sudah jelas dari awal. Kemudian predictive models, ini memberikan cara-cara untuk menguji suatu produk atau desain tanpa melibatkan user secara langsung. Ya, jadi dia memang memberikan cara-cara untuk menguji suatu produk, tetapi tanpa melibatkan user secara langsung. Kemudian ada psychological models of users, ini digunakan untuk menguji suatu desain. Jadi belum sampai di hasil akhir ya. Lebih murah daripada user testing. Kemudian ada keterbatasan dengan predictable task dan juga didasarkan pada expert behavior. Goals-nya apa saja ya? Jadi dari situasi atau keadaan yang ingin dicapai oleh user, misal ingin mengakses website. Kemudian operator sini menentukan proses kognitif dan tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai, misal menentukan search engine yang akan digunakan. Kemudian methods, menentukan prosedur dan proses secara lebih detail, misal drag mouse, type in keyword, press the go button. Kemudian selection rules, di sini menentukan metode apa yang harus dilakukan jika ada beberapa kemungkinan pilihan. Ini saya lanjut saja. Kemudian kita masuk di guidelines review and consistency inspection. Guidelines review ini merupakan interface yang diuji dengan organization specific guidelines, misal standar Windows atau Apple Screen. Kemudian consistency inspection ini merupakan terminologi, colors, font, icon, menu, general layout, dan lain sebagainya. Desainer mencoba sistem dengan cara menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user. Apakah sistem berjalan dengan baik ataukah sesuai dengan apa yang diharapkan? Kemudian keuntungannya apa? Dapat mendeteksi beberapa kemungkinan problem yang terjadi sejak awal. Kemudian masalahnya adalah desainer bukanlah user. Jadi kita memang harus benar-benar diskusi dengan baik antara developer dan juga dengan usernya. This is a very common evaluation method, but intuitions and introspection often wrong. Formal usability inspection. Oke, kemudian formal meeting, usability expert atau software developer bertemu secara rutin dengan seluruh tim. Nah, di sini adalah waktu di mana developer bisa berdiskusi dengan timnya atau anggotanya untuk menyampaikan pendapat atau ide. Ya. Kemudian expensive and time consuming, akan sangat berguna jika ada anggota tim yang baru atau beginner designer, karena biasanya mereka memiliki ide-ide yang baru dan lebih up to date dan lebih dinamis. Nah, di mana di saat itu kita membutuhkan diskusi yang lebih luas dan kita bisa menentukan solusi mana yang tepat untuk melaksanakan dari usability inspection ini. Oke, di sini ada heuristic evaluation, penemunya adalah Jacob Nielsen. Dia menguji interface secara independen dengan menggunakan usability principles atau heuristic. Setiap evaluator akan menemukan problem yang berbeda, kemudian evaluator mengumpulkan hasil temuan tersebut. Dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem atau prototypes. Nah, ini adalah Jacob Nielsen. Kemudian untuk usability principles, menurut Nielsen di sini ada visibility, match between system,
and the real world, kemudian ada user control, and freedom, consistency, help, error prevention, recognition, rather, kemudian flexibility and efficiency, aesthetic and minimalist, help and documentation. Ini menurut Nielsen. Kemudian untuk referensi, kalian bisa melihat dari referensi yang saya sampaikan di sini. Jadi kita bisa mengambil dari beberapa sumber di sini untuk dipelajari. Oke, baik. Kuliah hari ini saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.